Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan dengan Dini Alfionita Fajriana, Nur Adisti Tia Putri, dan Oktaviana Nur Verayanti akan mempresentasikan tentang kutipan. Kutipan adalah gagasan tertulis dapat berupa pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari suatu sumber pustaka tertentu untuk digunakan atau dicantumkan dalam karya yang ditulis. Fungsi kutipan digunakan sebagai alat untuk memperkuat argumentasi atau berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Jenis-jenis kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selanjutnya, manfaat kutipan. Manfaat kutipan yang pertama, untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Selanjutnya yaitu materi mengenai kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pemindahan secara lengkap dalam arti kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai dengan bunyi pada teks atau perkataan seseorang yang dikutip oleh penulis. Cara menulis kutipan langsung yang pertama yaitu kutipan kurang dari 40 kata. Kutipan yang berisi kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip petik 2 dan terpadu dengan uraian penulis yang diikuti dengan nama penulis, tahun, dan nomor halaman yang dikutip dan ditulis dalam tanda kurung. Penulisan kutipan langsung kurang dari 40 kata disajikan dengan dua cara. Contoh yang pertama, desain komunikasi visual merupakan sebuah bidang studi dan profesi yang luas dan kompleks. Menurut Pranata, tahun 2003, halaman 18, desain komunikasi visual sebagai bidang studi adalah teori dan praktik perencanaan, perancangan, pengembangan, pemanfaatan dan evaluasi proses, serta produk pemecahan masalah secara komunikasi visual menurut pendekatan estetik dan atau fungsional. Contoh yang kedua, desain komunikasi visual merupakan sebuah bidang studi dan profesi yang luas dan kompleks. Desain komunikasi visual sebagai bidang studi adalah teori dan praktik perencanaan, perancangan, pengembangan, pemanfaatan, dan evaluasi proses serta produk pemecahan masalah secara komunikasi visual menurut pendekatan estetik dan atau fungsional. Pranata, tahun 2003, halaman 18. Selanjutnya, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa adanya tanda kutip, terpisah dengan uraian penulis, ditulis dengan jarak 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal yang disajikan dalam format Word. Contohnya, menurut Grida Laksana, tahun 1996, halaman 2, variasi bahasa berdasarkan pemakai bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut ini. Yang pertama, dialek regional, yaitu variasi bahasa berdasarkan daerah. Variasi regional membedakan bahasa yang dipakai di satu tempat dengan yang dipakai di tempat lain. Yang kedua, dialek sosial, yaitu dialek yang dipakai oleh kelompok sosial tertentu atau yang menandai stratum sosial tertentu. Yang ketiga, dialek temporal, yaitu dialek yang dipakai pada kurun waktu tertentu.
Dan yang keempat, ideolek, yaitu keseluruhan ciri-ciri bahasa seseorang. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung, penulis melakukan parafrase atau menggunakan kalimat yang disusun sendiri menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Berikut ini disajikan 2 cara menulis kutipan tidak langsung. Yang pertama, sedikitnya ada 4 fungsi dasar desain komunikasi visual. Salah satu di antaranya adalah sebagai sarana identifikasi. Pusat Pengembangan Dunia Grafis tahun 1998 halaman 13 mengemukakan bahwa desain komunikasi visual dapat berfungsi sebagai sarana identifikasi jika mendeskripsikan identitas secara visual. Dengan demikian, suatu produk atau jasa akan mudah dikenali jika mempunyai identitas dan kualitas tertentu. Yang kedua, sedikitnya ada 4 fungsi dasar desain komunikasi visual. Salah satu di antaranya adalah sebagai sarana identifikasi. Desain komunikasi visual dapat berfungsi sebagai sarana identifikasi jika mendeskripsikan identitas secara visual. Dengan demikian, suatu produk atau jasa akan mudah dikenali jika mempunyai identitas dan kualitas tertentu. Pusat Pengembangan Dunia Grafis tahun 1998 halaman 13. Kutipan gaya selingkung IAIN Tulung Agung. Kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari 3 baris dimasukkan ke dalam paragraf yang ada dan diapit dengan 2 tanda petik untuk membedakannya dari yang bukan kutipan. Misalnya, karya ilmiah bersifat objektif. Menurut Nurmanto, karya ilmiah adalah sebuah karya tulis yang bersifat logis. Kutipan langsung yang panjangnya lebih dari 3 baris dijadikan paragraf tersendiri, ditulis dengan spasi tunggal dan tanpa diapit dengan 2 tanda petik. Misalnya, karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang bersifat logis dan objektif. Majid menjelaskan karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang memuat ide atau gagasan atau pemikiran penulis bersifat sistematis, logis, objektif. Selain itu, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah dapat berupa hasil penelitian maupun pengkajian teori. Karya ilmiah menggunakan analogi ilmiah dan tersistem. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.